Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas tentang ruang lingkup ekonomi mikro. Apa aja ruang lingkupnya? Mari kita pelajari dan kita simak bersama-sama. Ruang lingkup teori ekonomi mikro. Ilmu ekonomi adalah salah satu cabang ilmu sosial yang menaruh perhatian pada masalah bagaimana seharusnya memanfaatkan sumber daya yang terbatas jumlahnya untuk memuaskan kebutuhan manusia yang beraneka ragam. Literatur ilmu ekonomi yang beku atau standar mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai suatu studi mengenai bagaimana seharusnya manusia atau masyarakat menentukan pilihannya, baik dengan atau tanpa menggunakan uang, dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas jumlahnya dan yang mempunyai alternatif penggunaan untuk menghasilkan benda, yaitu barang dan jasa, serta kemudian mendistribusikannya baik untuk kepentingan sekarang atau masa yang akan datang di antara anggota-anggota masyarakat kita semua. Jadi dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi ialah ilmu yang menganalisis ongkos dan manfaat, cost and benefit analysis, dari pola penggunaan atau alokasi sumber daya. Masalah penentuan alokasi sumber daya timbul karena adanya ketidakseimbangan antara jumlah sumber daya itu sendiri. Dari sumber daya ini dapat diciptakan benda yang dapat memenuhi kebutuhan manusia dan jumlah kebutuhan manusia. Sumber daya atau sering disebut juga dengan faktor produksi merupakan peralatan yang tersedia yang dapat digunakan untuk menghasilkan benda untuk memenuhi kebutuhan manusia. Benda tersebut sering disebut barang apabila konkret dan jasa apabila abstrak. Sumber daya ini mempunyai ciri-ciri, di antaranya terbatas jumlahnya, dapat berubah-ubah jumlahnya untuk menghasilkan sejumlah benda tertentu, dapat dikombinasikan pada berbagai macam proporsi. Sebagai sumber daya yang besar adalah terbatas jumlahnya, dalam arti relatif dibandingkan dengan keinginan jumlah benda yang akan dihasilkan. Sumber daya itu disebut sumber daya ekonomi. Ada beberapa sumber daya, misalnya udara dan air yang jumlahnya berlimpah-limpah, sehingga tidak mendorong timbulnya harga. Sumber daya tersebut dinamakan sumber daya bebas. Perhatian mungkin di beberapa tempat sumber daya disebut terakhir merupakan sumber daya ekonomi selama jumlahnya relatif terbatas.
Jika seandainya semua sumber daya adalah bebas, maka tidak akan muncul problema ekonomi. Jumlah penduduk dari suatu perekonomian merupakan batas atas dari persediaan tenaga kerja. Berbagai macam faktor, misalnya pendidikan, adat kebiasaan, tingkat kesehatan, distribusi umur menentukan proporsi aktual penduduk yang masuk ke dalam pengertian angka kerja. Dalam kurun waktu yang relatif singkat, memang proporsi ini tidak berubah-ubah. Sejalan dengan arah perubahan faktor-faktor yang telah disebut di atas. Peralatan kapital yang lain seperti mesin-mesin, gedung, keterampilan, persediaan bahan mentah, dan lain sebagainya, pola perubahan dan bahan-bahan juga sama dengan angkatan kerja. Dalam kurun waktu yang relatif pendek, jumlah peralatan kapital yang tersedia dalam suatu perekonomian sangat terbatas. Beberapa macam jenis sumber daya dapat digunakan untuk menghasilkan berbagai jenis benda. Pada umumnya, semakin tinggi tingkatan keterampilan atau tingkat spesialisasi dari sumber daya, akan semakin terbatas penggunaannya. Seorang dokter ahli bedah mempunyai alternatif pekerjaan yang lebih sedikit dibandingkan dengan seorang buruh. Pada prinsipnya, seseorang dapat dididik untuk menjadi seorang ahli bedah atau seorang penari balet. Semakin banyak ahli bedah yang diciptakan, maka berarti akan semakin sedikit jumlah penari balet dan sebagainya. Pembentukan tenaga ahli bedah hanya dapat dijalankan dengan pengorbanan, tidak mendidik untuk menjadi penari balet. Memang sifat dari sumber daya yang dimiliki oleh suatu perekonomian adalah tidak stabil dan berubah-ubah dalam arti bentuk dan macam benda yang dapat dihasilkannya. Semakin panjang kurun waktu dari macam-macam benda yang dapat dihasilkannya, akan semakin besar ketidakstabilan dan keanekaragaman. Sifat sumber daya yang lain adalah dapat dikombinasikan pada beberapa proporsi untuk menghasilkan sejumlah benda yang tertentu jumlahnya. Misalnya 1 ton padi dapat menghasilkan dengan 0,5 hektar tanah tanpa pupuk atau 0,25 hektar tanah dengan 100 kg pupuk. Memang ada jenis benda tertentu yang harus dikombinasikan pada proporsi sumber daya tertentu. Pada umumnya, kemungkinan berbagai proporsi ini terjadi karena adanya sifat saling mengganti dari sumber daya yang ada terhadap sumber daya yang lain. Misalnya dalam proses produksi pertanian, tenaga manusia dapat diganti dengan mesin. Sifat dapat saling mengganti dari sumber daya ini memungkinkan dari suatu perekonomian untuk mengalihkan suatu kapital dan kapasitas produksi dari satu jalur proses produksi ke jalur yang lain. Sumber daya dapat dialihkan ke sektor-sektor industri yang menghasilkan benda yang paling
dikehendaki masyarakat. Sumber daya dari suatu perekonomian dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu satu sumber daya manusia, dua sumber daya bukan manusia, atau sering disebut juga kapital. Sumber daya manusia meliputi semua usaha manusia, baik pikiran maupun fisik yang ditujukan untuk menghasilkan benda. Sumber daya bukan manusia meliputi seluruh sumber daya selain manusia yang dapat berperan turut serta menghasilkan benda untuk memenuhi kebutuhan konsumen terakhir. Misalnya gedung, mesin, tanah, sumber alam, bahan mentah, bahan setengah jadi, persediaan dalam gedung, dan lain sebagainya yang dapat digunakan dalam suatu proses produksi. Jadi dengan demikian, uang dalam bentuk uang itu sendiri bukan termasuk di dalam pengertian kapital, karena uang dalam bentuk uang itu sendiri tidak dapat berperan apa-apa dalam suatu proses produksi. Kualitas dan kuantitas sumber daya yang tersedia bagi suatu perekonomian bersama-sama dengan tingkat teknologi yang ada merupakan batas tingkat kepuasan yang dapat dicapai oleh perekonomian tersebut. Teknologi adalah kecakapan dan peralatan fisik yang digunakan untuk mengubah sumber daya menjadi benda yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Tingkat teknologi yang tersedia dalam suatu usaha produksi pada umumnya dipandang sebagai sesuatu yang berada di luar jangkauan teori ekonomi dan dipandang berada dalam suatu lingkup keahlian teknik. Meskipun demikian, pemilihan benda yang akan dihasilkan, jumlah yang akan dihasilkan, serta teknologi yang akan digunakan secara bersama-sama berada di dalam ruang lingkup ilmu ekonomi. Pada ilmu ekonomi pada umumnya menganggap bahwa dalam suatu proses produksi dengan berbagai pilihan teknologi yang tersedia, produsen selalu menggunakan teknologi yang mengeluarkan ongkos terkecil. Teori ekonomi secara garis besar dibagi menjadi dua cabang, yaitu teori ekonomi makro atau sering juga disebut dengan teori ekonomi agregat, dan teori ekonomi mikro atau sering disebut dengan teori harga. Sesuai dengan judulnya, maka ilmu ekonomi mikro hanya akan membicarakan teori-teori yang berada dalam lingkup cabang ilmu ekonomi mikro ini. Mikros mikros berasal dari bahasa Latin mikros yang berarti kecil, dan bukan berarti bahwa teori ekonomi mikro adalah kecil dan teori yang tidak penting. Literatur ilmu ekonomi ini, yaitu teori ekonomi mikro, sering mendapatkan perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan teori ekonomi makro. Teori ekonomi mikro merupakan pemecahan dari variabel-variabel ekonomi makro seperti konsumsi, investasi, tabungan. Ekonomi mikro menjelaskan komposisi dan alokasi dari produksi total
Sedang ekonomi makro itu sendiri menjelaskan tingkat produksi total. Teori harga terutama menaruh perhatian kepada aliran barang dan jasa dari sektor perusahaan ke sektor rumah tangga. Aliran faktor produksi dan sektor rumah tangga ke sektor perusahaan. Komposisi dari aliran-aliran tersebut dan bagaimana terciptanya harga. Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa teori harga mempelajari alokasi sumber daya yang terbatas jumlahnya untuk tujuan yang sifatnya alternatif. Pengajaran teori ekonomi mikro pada umumnya mempunyai tujuan untuk melatih mengadakan deduksi tentang perilaku konsumen, produsen, masing-masing sebagai suatu unit ekonomi yang kecil, terbatas, dan untuk memahami alokasi sumber-sumber ekonomi yang ada dalam suatu masyarakat tertentu. Alokasi sumber-sumber ekonomi tersebut dianggap terjadi melalui mekanisme pasar. Itulah tentang ilmu ekonomi mikro. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.